Itu ulama salaf. Menurut ulama salaf, antuk tabalahul ayatu minal Quran. Dituliskan ayat. Summa yashrabaha, kemudian airnya diminum. Wa qala Mujahid, menurut Imam Mujahid. Imam Abdullah bin Abbas punya murid namanya Mujahid. Menurut Imam Mujahid, la ba'sa. La enggak, ba'sa apa-apa. La ba'sa enggak apa-apa. Boleh. Ayyuktab al-Quran, ditulis ayat Al-Quran, wa yaghsilahu, dimandikan, wa yasqiyahul marid, diminumkan kepada orang yang sakit. Halaman 45. Tadi kita baca zikirnya ramai-ramai. La ilaha illallah, dibaca beramai-ramai. Apa hukumnya membaca zikir ramai-ramai? Mana tahu nanti mau buat acara, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Anies Baswedan, marilah kita baca zikir-zikir ini yang dikirimkan bukunya oleh Ustadz Somad. Apa ini baca zikir rame-rame ini? Bid'ah nih, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Dalilnya ada. Halaman 45. Pendapat Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti, boleh hukumnya membaca zikir beramai-ramai. Kenapa mesti Imam Suyuti? Karena seluruh pondok di Indonesia baca tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain karya Imam As-Suyuti. Imam Suyuti kata muridnya Ad-Daudi punya karya 500 judul buku. Kata Imam Suyuti, hafiztu mi'atai alf hadis. Saya hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha. Seandainya saya dapat hadis lebih banyak dari itu, saya pun akan hafal juga. Imam Suyuti yang hafal 200.000 hadis mengatakan boleh zikir rame-rame. Ustadz yang hafal 2 hadis kalau laptopnya hidup mengatakan bid'ah. Kalau saya ikut Imam Suyuti. Gitu aja kok, susah. Halaman 46. Pendapat Imam Asy-Sya'rani. Wa ajma'u, ijma' ulama, annahu yajibu 'alal murid al-jahra bidzikri. Jahar, zikir jahar itu wajib. Makanya tadi kita jaharkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai sekuat apa? Wa yahtazzu min fawqi ra'sihi, sampai bergoncang dari atas kepalanya, ila isba'i qadamaihi, sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah, mesti kuat. Ngusir setan. Gak semua orang senang dengan kita, dengan Mas Anies. Jadi mengusir, diantara ngusir setan. Katanya ayat kursi Pak Ustadz. Iya ayat kursi. Sekarang bukan dengan ayat kursi, dengan kursinya sekalian. Apalagi sekarang lagi banyak rebutan kursi. Halaman 46. Bagaimana dengan ayat? Nah, selalu saya didebat. Ngapain Ustaz zikir baca kuat-kuat? Ini ayatnya halaman 46. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah engkau dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Enggak boleh zikir kuat-kuat. Oh, ayatnya jelas kok. Al-A'raf ayat 205. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Enggak boleh kuat-kuat berarti. Ini jawabannya. Yang jawab bukan saya, yang jawab Imam Suyuti. Halaman 46. Ayat ini turunnya di Makkah. Di Makkah nggak boleh zikir kuat, karena kalau zikir kuat ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita sekarang nggak masalah zikir kuat, nggak ada Abu Jahal Abu Lahab nangkap kita. Jadi kalau gitu, kalau ada yang larang kuat-kuat, berarti Abu Jahal Abu Lahab. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, halaman 47. Itu turun. Ayat ini turun setelah ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam. Misalnya ada qari nih baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kita zikir, la ilaha, itu nggak boleh. Karena ada orang baca Quran. Jadi maksudnya, sebutlah Tuhan dalam dirimu ketika ada orang baca Quran. Jangan zikir kuat-kuat. Kalau nggak ada orang baca Quran, orang qorinya udah selesai baca Quran, ya kita zikir baca zikir kuat.
Jawaban yang ketiga, halaman 48. Wadhkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, itu untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi sudah selamat dari was-was. Adapun kita yang masih ada bisikan setan, memang kita baca kuat. Kalau saya kuat dalam sholat pun, sholat sunat pun saya baca kuat untuk ngusir setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena kalau diam, pikiran kita kemana-mana. Nah, itu salah satu cara ngusir setan. Halaman 48. Bagaimana dengan ayat yang menyuruh sir? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Sebutlah Tuhanmu dalam keadaan engkau merendahkan diri dan khufyah. Gak boleh kuat-kuat. Maka kata ulama memberikan jawaban, asalnya ini adalah tentang doa. Doa gak boleh. Karena Tuhan gak peka, bukan tuli. Nah, jadi tidak bisa membaca ayat lalu memahaminya secara bahasa. Itulah mengapa anak-anak santri habis ngapal Quran, baca kitab supaya paham apa kata ulama. Jangan baca sendiri, ditafsirkan sendiri, dipahami sendiri. Nyasarnya rame-rame. Nauzubillah. Itulah yang kita baca subuh ini. Sebagaimana tadi kita membaca surat Yasin, habis baca surat Yasin, dibaca di akhir Yasin itu, ya Allah, berkat surat Yasin ini kabulkanlah permintaan kami. Saya juga menganjurkan kepada tim Mas Anies di banyak tempat, di majelis-majelis zikir, diajak jamaah itu baca Yasin. Habis baca Yasin diajak dia doa bersama, ya Allah, berkat surat Yasin ini kabulkanlah doa kami. Berdasarkan pendapat Imam Ibnu Katsir pada halaman 38. Jadi kalau ada yang nanya, ngapain kalian baca Yasin habis itu bertawasul dengan surat Yasin? Baca buku zikir Ustaz Somad halaman 38. Apa isinya? Aku gak ingat. Pokoknya 38 lah. Kita baca surat Yasin, nanti di akhir Yasin baru kita baca. Yasin kita udah rata-rata ingat. Anak baca kuat supaya kita ini. Nanti habis baca Yasin baru kita di ujung kita doa supaya disampaikan Allah niat kita bil khusus ala haziniyah, niatnya supaya diperkenankan Allah Bapak Dr. Anies Baswedan beserta Bapak Abdul Muhaimin diperkenankan Allah, dipilih Allah untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita udah menyaksikan video bahwa Ustadz Abdul Somad sama Bapak Haji Anies Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, mengaji bareng ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga aja doa-doanya terkabul ya, bisa membawa Indonesia lebih baik lagi teman-teman, khususnya mengurangi pengangguran yang saat ini masih banyak teman-teman. Semoga juga ya kalau emang dikasih yang terbaik lah, mau siapa aja yang jadi, yang penting bisa membuat Indonesia lebih baik lagi. Oke. Kita doakan juga semoga kita semuanya sehat selalu, kalian juga sehat selalu. Amin amin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.